Salam buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Salam buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Yang menjadi pewartaan bagi kita di minggu ini yaitu Minggu Ampakset Trinitatis yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan buat kita sekalian. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil namanya. Setelah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mengambil tema menjadi berkat dalam kepelbagaian. Sekali lagi, menjadi berkat dalam kepelbagaian. Firman Tuhan kepada Abraham, "Pergilah
dari negerimu. Hal itu suatu perintah maupun panggilan daripada Tuhan agar supaya Abraham keluar dari tempat bapa leluhurnya yang menyembah berhala. Lalu Tuhan memanggil agar supaya Abraham menyembah, berbakti, dan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan memanggil Abraham, ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari negerinya, adalah dengan tujuan agar Abraham menjadi bangsa yang besar, bangsa yang termasyur, serta memperoleh berkat dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa yang ia lalui, menjadi berkat bagi seluruh kaum, sehingga Abraham yang menerima berkat dan menjadi saluran berkat kepada bangsa lain. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Abraham telah mendengarkan firman Tuhan, lalu ia pergi dan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, sehingga Abraham pergi ketika itu sudah berumur 75 tahun. Dan ia ketika diperintahkan Tuhan untuk pergi belum memperoleh keturunan. Tapi Abraham tetap yakin, tetap taat dan percaya akan firman Tuhan untuk ia lakukan, untuk ia jalankan sebagai misi Allah menjadi berkat dan menjadi saluran berkat kepada bangsa yang lain. Dalam perjalanan Abraham, Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya. Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, lalu Abraham senantiasa beribadah dan menyembah Tuhan dengan mendirikan mezbah. Lalu Tuhan menjanjikan kepada Abraham untuk memberikan keturunan. Ketika itu Abraham sudah lanjut usia dan Sarai juga sudah lanjut usia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin baginya. Sekalipun dalam pemikiran secara racu, sekalipun secara biologis Abraham tidak lagi punya keturunan, tapi Abraham tetap taat dan setia kepada firman-Nya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Inilah yang senantiasa yang dilaksanakan, dijalankan oleh Abraham. Lalu dalam perjalanan Abraham menjadi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu menyatakan bahwa Abraham berjalan sebagai orang yang nomaden, orang-orang yang tidak mempunyai tempat di dunia ini, tapi ia senantiasa setia kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan pada Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Inilah yang diyakini oleh Abraham, sehingga ia senantiasa taat maupun setia kepada Tuhan, walaupun secara fakta ia memperoleh tantangan dan rintangan. Di tengah perjalanan Tuhan memberkati Abraham, dan juga Tuhan melihat bagaimana kepercayaan, bagaimana iman dan kesetiaan Abraham, sehingga setelah
Tuhan mengaruniakan anak kepada Abraham, ia membuat namanya Ishak. Tapi suatu ketika Tuhan meminta supaya Ishak dipersembahkan kepada Abraham. Supaya Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Tentunya hal ini yang sudah lama ia tunggu-tunggu, yang sudah lama ia nantikan dari Tuhan, dan Tuhan senantiasa menguji kesetiaan daripada Abraham. Tentunya hal ini Abraham setia dan mempersembahkan anaknya. Tapi ketika Abraham mempersembahkan maupun menyembelih anaknya, Tuhan memanggil Abraham karena Tuhan telah memberikan anak domba pengganti daripada anaknya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya hal ini bahwa Abraham adalah sebagai yang nomaden, yang terus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada yang tempat di dunia ini, tapi ia menuju tempat sorga yang kekal. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika berjalan berdiri menaati perintah Tuhan, ia senantiasa mempersembahkan dirinya, baik waktu, baik materinya, baik anaknya, ia persembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada Abraham. Sehingga Abraham disebut bapa orang yang percaya. Ketika kita melanjutkan terus kepada keturunan Abraham, dari keturunan Abrahamlah Raja Daud, dan dari keturunan Raja Daud yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya untuk tebusan dosa-dosa manusia. Oleh karena itu barang siapa yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus Kristus, memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan kepada Abraham, ia terus mendengarkan dan mengerjakan apa yang Tuhan firmankan, sehingga tetaplah setia, dan marilah kita kerjakan bagian kita dengan setia, dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna, sehingga firman Tuhan senantiasa menjadi sumber pertolongan bagi kita, dan firman Tuhan senantiasa menguatkan, mengokohkan iman kita ketika kita berjalan berdiri, ketika Tuhan memberikan waktu kepada kita sebagaimana kepada Abraham. Kepada kita juga dituntut kesetiaan, kepada kita juga dituntut kerendahan hati, tetap bersyukur, menyembah Tuhan. Sehingga dalam kepelbagaian kita, dalam keberadaan kita yang menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Salam, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pada kebaktian minggu kami di rumah masing-masing, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu ya Tuhan boleh menguatkan, boleh mengokohkan iman percaya kami, sehingga kami ya Tuhan yakin bahwa Tuhan senantiasa dalam rencana-Mu adalah rencana kebaikan dan bukan rencana kecelakaan. Inilah yang kami imani ya Tuhan lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing, menuntun, menguatkan kami dalam melakukan firman-Mu. Tuhanlah yang menyempurnakan kami semuanya.
Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami bawa dalam doa kami yang telah berulang tahun dalam seminggu ini adalah Tuhan yang senantiasa memberikan panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu, sehat jasmani, kuat dalam imannya, yaitu yang berulang tahun dalam minggu ini, Inang A Boru Manurung, yang sudah genap umurnya 72 tahun, Dale Karnaji 26 tahun, Mario Steven Huta Barat 18 tahun, Tresia Boru Hutaruk 23 tahun, Regio Juliano Manik 6 tahun, Julianti Siregar 44 tahun, NOS Boru Siburian 55 tahun, Joshua Aritonang 21 tahun, Gracia Rifani 15 tahun, RP Manik 34 tahun, Tri Juliani Boru Siburian 13 tahun, Nyonya EP Huta Barat Boru Siahan 65 tahun, Inang Risma Sinta Boru Nonggolan 59 tahun. Kiranya sukacita di tengah-tengah keluarga yang telah menerima ulang tahun umur yang baru menjadi sukacita bagi mereka dan keluarga. Berkati mereka semua ya Tuhan. Dan juga kami bawakan dalam doa kami yang masih dalam keadaan sakit dan yang telah pulih kesehatannya, yaitu Amang Sintua M. Sibagariang, Amang T. Siringoringo, Nyonya Sintua Simatupang Boru Purba, Nyonya BJ Tumanggur Boru Huta Barat, Amang Sintua E. Huta Galung, Nyonya Sintua E. Nabawan Boru Purba, Amang J. Siahan, dan juga Nyonya Amang Guru Situa D. Parapat, Inang Boru Tambunan, Nyonya PH Silitonga Boru Panggabean, Nyonya Pendeta M. Purba Boru Ngunti, Nyonya P. Huta Uruk Boru Stompul, dan juga Amang Sintua N. Huta Barat, dan juga Nyonya Sintua Tumanggor Boru Sihotang, Nyonya Huta Galung Boru Munte. Berkati semuanya ini ya Tuhan, agar mereka memperoleh kesehatan yang ampuh dan iman yang teguh. Berkati juga keluarganya, anak cucunya yang dekat maupun yang jauh di perantauan. Agar doa juga ya Tuhan buat masalah wabah virus corona yang melanda dunia, yang melanda kami. Karena kuasa-Mu lah Tuhan yang memutus rantai virus corona, agar melalui Tuhan kami yakin dan percaya bahwa virus corona akan lenyap pada suatu ketika berkat anugerah kasih dan pertolongan-Mu. Berkati juga ya Tuhan pemimpin negara kami ini, dari mulai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga buat aparatnya, TNI Polri, dan juga ya Tuhan para perawat medis kedokteran. Berkati semua pelayanan mereka, berkati juga ya Tuhan keluarga-keluarga mereka. Demikian juga bagi orang-orang yang terdampak, yang sakit akibat virus corona, biarlah Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan mereka berkat pertolongan daripada perawatan medis kedokteran. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan juga memberkati keluarga yang kena dampak virus corona. Berkati semua ya Tuhan anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati juga dalam berbagai-bagai pekerjaan mereka ya Tuhan, agar mereka memperoleh kecukupan berkat anugerah kasih dan pertolongan-Mu. Yang pegawai negeri, demikian juga ya Tuhan yang pegawai swasta, juga guru, penarik beca, keluarga kebersihan,
dan juga Satpam, semuanya ya Tuhan, anak-anak kami dari mulai bayi, sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan juga PP remaja, serta orang dewasa, lansia, para duda, dan para janda. Karena Tuhan senantiasa memberkati mereka. Bapa yang baik, Bapa di sorga, berkati juga ya Tuhan semua majelis, semua penetua yang senantiasa turut melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati cucu kami yang telah memperoleh cucu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semua rencana-rencana di tengah-tengah gerejamu, ada semua anggota jemaatmu yang rindu untuk berbakti, untuk beribadah di baitmu yang suci ini, biarlah dengan penuh ketabahan dan kesabaran mereka senantiasa beribadah di rumah masing-masing. Karena Tuhan mengatakan, di mana ada 2-3 orang yang berseru atas namamu, Tuhan berada di tengah-tengah mereka melalui Roh-Mu yang kudus itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa permohonan kami dalam tangan pengasihan-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita sekalian. Salam sehat dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing.